Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Ya, hari ini saya mau coba upload video analisa pergerakan saham Kalbe Farma, KLBF. Ya, cukup menarik pergerakan ini. Ya, sebelumnya saya minta maaf, saya masih belum bisa mengupload video pembelajaran, tapi saya usahakan mudah-mudahan dalam waktu minggu-minggu ke depan saya akan buat. Ya, langsung aja pergerakan Kalbe Farma kita lihat dari time frame monthly. Time frame monthly Kalbe Farma sudah dibentuk oleh 1, 2, 3,5 gelombang, teman-teman. Ini 3,5 gelombang. Yang sekarang dia mulai masa koreksi. Koreksi dia masih di atas 38,2, tapi lihat low-nya dia turun di time frame daily, sudah terjadi pergerakan cukup menarik. Tapi pada dasarnya monthly dia masih koreksi, dia masih nunggu break, menunggu area koreksinya tercapai. Jadi hati-hati, secara garis besar di monthly dia masih turun untuk mengejar koreksinya. Top terakhir di 1865, bottom terakhir di 71. Sekarang kita lihat di time frame 5 menit seperti apa. Ya, time frame 5 menit sedang downtrend. Confirm teman-teman. Jadi ketika dia downtrend, top ini sudah fix, top yang warna hitam ini berarti top monthly. Dia sedang koreksi karena sedang tren turun di daily. Daily sendiri sudah terbentuk oleh 1, 2, 3 gelombang, karena ini udah di area 61,8 bahkan di atasnya. Kapan perubahan? Kalau bottom ini udah bottom ini perubahan ketika top ini di break. Kalau ini terjadi perubahan maka koreksinya 38,2, sementara ini di gelombang ini dia masih belum mencapai di area 1180, bisa aja dia naik terus ke atas, berarti tinggal kita lihat confirm pergerakan selanjutnya. Tapi kita lihat pergerakan sekarang dia masih turun, area koreksi udah di 61,8. Apakah dia akan break akan impuls, karena setelah itu kan dia impuls. Kalau saya tarik garis kurang lebih dia nanti ada di sini. Ini saya ambil garis dari koreksi sebelumnya. Kalau lihat koreksi, harga ini masih ada di atas, ada kemungkinan dia break, tapi ya pada dasarnya kalau menurut gelombang ini dia harus break bottom ini gitu teman-teman. Ini bottom terakhirnya, ini top terakhir. Perubahan kalau top ini di break. Area koreksi ya udah tercapai di 61,8. Itu dia masih downtrend. Kalau kita tarik garis trend line, 3 garis trend line ini berdasarkan gelombang kedua, ini gelombang 1, ini gelombang kedua, ini masih area di bawah garis trend. Kalau bisa kita sebut ini resistan 1, resistan 2, ini menjadi supportnya, support. Oke, itu time frame daily, dia masih turun, masih ya sebenarnya secara konfirmasi dia masih harus turun ngebreak ini gitu. Apakah di bulan Juni baru terjadi, kita tinggal lihat pergerakannya. Nah, di time frame 1 jam sedang uptrend, karena kan koreksi nih di daily ini nih, kurang lebih areanya di sini. Saya besarin, ini areanya, jadi dia koreksi. Nah, top ini emang belum fix. Kapan top ini fix? Kalau bottom ini di break. Sekarang dia masih koreksi, bottom koreksi 1 jam sudah fix karena ada perubahan time frame 5 menit. Kita lihat nanti 5 menitnya, berarti ini sedang koreksi, sedang impuls. Jadi bahasanya kalau saya garis ke sini, umpama ini udah final beres, berarti karena ini sinyal 1 dia break ke atas. Harga saya kita tarik di sini. Ya. Gini kurang lebih nanti pergerakannya kalau emang dia break. Nah, kita lihat 5 menitnya seperti apa. 5 menit perubahan teman-teman, sinyal 1 perubahan, dia ngebreak 2 top, kan ini sebelumnya dia downtrend, sekarang dia di uptrend. Ini sinyal 1, tinggal nunggu area kedua. Nah, menyatakan bottom 1 jam koreksinya sudah fix, jadi dia akan break. Umpama teman-teman kalau dia break
ke sini, berarti ini menjadi bottom terakhir, berarti perubahan kalau bottom ini di break. Kalau ini terjadi perubahan, maka daily sedang impuls positif. Tapi sekarang topnya daily belum fix. Nah, sekarang time frame 5 menit seperti ini. Ada yang menarik sebenarnya teman-teman. Ketika sinyal satu perubahan, ini dia break 2 top, area koreksi dia, kalau saya tarik Fibonacci retracement, ini area koreksinya 38,2 nya di 1397, 50 nya 1380, dan 61,8 nya di 1363. Ada poin kedua, ketika dia break 2 top, area koreksi yang akan terjadi adalah di area koreksi terakhir top yang di break. Kalau dia break cuma satu aja, maka ini area koreksi. Sekarang karena dia break 2 top, maka ini area koreksi. Kalau lihat area koreksinya sama dengan area koreksinya Fibonacci retracement. Jadi kurang lebih dia akan ada di sini. Nah, ini gambaran besar di Kalbe Pharma. Sekarang keputusannya seperti apa? Sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, bahwa ini kita hanya berdasarkan analisa grafik yang menggunakan gelombang. Pergerakan Kalbe Pharma sedang downtrend, sedang turun atau sedang koreksi di monthly-nya dan belum mencapai 38,2. Jadi secara garis besar dia masih turun, dia akan turun ke bawah. Tapi ada perubahan di time frame 5 menit. Nah, time frame 5 menit hanya mengkoreksi gelombang, bukan mengkoreksi, hanya mengkonfirmasi untuk pergerakan gelombang di 1 jam. Jadi 1 jam akan di break. Sekali lagi uptrendnya 1 jam, hanya koreksinya daily gitu. Oke, sekarang apa sih kesimpulannya? Kalau kita masih mau trading dengan kondisi Kalbe Pharma seperti ini, berarti kita trading hanya pakai 5 menit, pergerakannya sedikit. Nah, areanya kapan? Misalkan karena ini kan area koreksi nih, area koreksinya yang sekarang ini bergerak, nanti kita lihat minggu depan. Kalau dia udah mencapai di sini, misalnya kita beli, boleh. Ini stop lossnya teman-teman. Nah, ini stop lossnya. Karena kalau ini di break, berarti ada yang harus kita anulir pergerakan gelombangnya, dan time frame 1 jam masih terus melanjutkan koreksinya gitu. Nah, itu kurang lebih yang kita harus lihat pergerakan-pergerakan yang ada. Nah, tapi kita beli di sini, ini stop lossnya 1363, stop lossnya ada di 1310. Targetnya mana? Targetnya top 5 menit. Mau target lebih tinggi ya di top 1 jam 1470 gitu teman-teman. Kalau kita lihat Excelnya, ini catatannya saya udah buat. Umpama tadi belinya di 1363, stop loss kita 1310, ya kerugiannya 4%. Kurang lebih kalau kita masuk 20 lot, ini kerugian kita. Take profitnya yang pertama break top 5 menit, profit kita hanya kita mendapatkan 6%. Kalau break top 1 jam kita mendapatkan 8%. Nah, sekarang dikembalikan ke teman-teman, gimana money management teman-teman, apakah mau mengambil dengan posisi seperti ini. Tapi sekali lagi, ketika kita beli di posisi sekarang, kita dibayangin oleh koreksi di monthly. Jadi masih kita memanfaatkan koreksi di daily, tapi sebenarnya dia masih turun ke bawah gitu teman-teman. Nah, dengan pergerakan gini ya saya berharap ini menjadi referensi juga dalam membantu teman-teman dalam menganalisa pergerakan Kalbe Pharma. Kita lihat pergerakan minggu depan seperti apa. Baik, itu aja video kali ini untuk Kalbe Pharma. Ada kejadian menarik sebenarnya ketika saya memprediksikan Kalbe Pharma, tapi mungkin nanti saya akan bagikan ketika nanti kita mulai masuk ke video-video tentang pembelajaran dasar teori, bagaimana saya menarik garis ini, Fibonacci retracement dan yang lainnya. Baik, sekali lagi itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel 61,8% Technical Analysis Course. Baik, terima kasih.